Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan semua teman-teman netizen, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Ketemu lagi dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab bersama aku Anelis Larsati Gufron atau biasa disapa Ara. Nah, tentunya aku nggak sendiri karena di sini sudah hadir Ustadz keren kita namanya Ustadz Nasrullah atau biasa disapa Ustadz Nas. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Halo Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, Mbak Ara bagaimana? Alhamdulillah baik. Ustadz udah siap belum sharing ilmunya kepada pemirsa TV-mu? Siap, insya Allah. Oke, nah pemirsa TV-mu disimak baik-baik ya, karena kita bakal belajar dengan cara yang asik dan tentunya menyenangkan dengan menyapa dan mendengarkan video-video pertanyaan netizen. Nah, kita juga mengajak semua pemirsa, baik orang tua, mahasiswa semuanya bisa mengirimkan video pertanyaannya ke Instagram kita. Dan jangan lupa ya untuk follow Instagram kita @netizenbertanya. Nah, kali ini kita mau bahas dengan tema syarat wajib zakat. Kita tahu zakat itu wajib bagi umat Islam yang mampu ya Ustadz untuk memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Katanya sih untuk membersihkan hartanya ya. Dan masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan tentang zakat. Dan netizen TV juga sudah mengirimkan pertanyaannya ke Instagram kita. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saya Alifa, mau nanya tentang zakat profesi. Kalau misalkan gaji masih UMR dan hanya pas-pasan buat sehari-hari, apakah wajib zakat profesi atau cukup dengan sedekah aja? Terima kasih Ustadz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Alifa Ustadz. Dia menanyakan kalau mau zakat profesi ketentuannya apa sih Ustadz? Kalau misalnya gaji masih UMR dan pas-pasan buat sehari-hari, apakah wajib zakat profesi atau cukup dengan sedekah aja Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Jika langsung menjawab ya dari pertanyaan yang disampaikan, maka zakat profesi dan zakat pada umumnya ada dua elemen penting begitu ya. Yang pertama adalah nisab, yang kedua adalah haul gitu ya. Jadi nisab itu adalah pagu atau jumlah katakanlah besaran tertentu di mana seseorang itu baru kemudian diwajibkan membayar zakat begitu. Itu kan nisab begitu ya. Yang kedua adalah haul. Nah, itu maksudnya haul itu kan berkala, dalam hal ini adalah tahunan begitu. Artinya jumlah uang yang atau harta yang seseorang punya itu bisa bertahan di angka yang sama selama setahun. Itu artinya apa? Artinya yang bersangkutan sudah menjadi orang yang berkecukupan gitu ya. Ketika sudah punya nisab itu, angka tertentu hartanya itu dalam jumlah setahun. Misalkan dalam zakat profesi misalkan ya, nisabnya itu kan dikiaskan, dianalogikan dengan nisab zakat emas gitu ya. Jadi emas itu orang baru diwajibkan mengeluarkan zakatnya kalau dia punya emas lebih dari 85 gram. Nah, 85 gram ini bertahan selama setahun. Jadi baru 6 bulan misalkan emasnya berkurang jadi 20 gram, maka sudah nggak wajib zakat lagi gitu kan. Artinya dia tidak mampu dalam hal ini, kecuali memang emasnya itu memang bertahan pada angka minimal 85 gram gitu. Begitu juga dengan profesi. Jadi bisa kita kalikan untuk zakat profesi ini 85 gram itu katakanlah ditaruh rata ya, 1 gram emas misalkan 1 juta dikali 85 gram, maka kemudian berarti kan harganya menjadi 85 juta. Nah, seandainya gajinya itu misalkan, jadi bukan UMR atau tidaknya gitu ya. Kalau dia UMR nanti bisa nabung sampai 85 juta dan itu kemudian bertahan selama setahun. Nah, kemudian dia wajib untuk membayar zakat begitu. Jadi dia punya 85 juta yang kemudian bertahan sampai setahun tidak berkurang. Nah, kemudian akhirnya wajib untuk mengeluarkan 2,5% dari 85 juta itu.
Jika kemudian belum nyampe setahun maka uangnya berkurang, hartanya berkurang, tidak sampai 85 juta maka tiada zakat baginya. Oke. Begitu. Oke, jadi ini bukan terkait gajinya di atas atau di bawah Bukan, ya Ustadz? terkait berapa banyak yang bisa ia simpan dari situ gitu. Termasuk hutang ya, hutang harus dikeluarkan nanti duluan, diwajibkan bayar dulu sebelum zakat. Oke, jadi walaupun dia gajinya di atas UMR, tapi dia nggak punya uang segitu, dia habis terus, tetap aja ya dia bukan wajib pajak, Wajib sorry, zakat. zakat. Ya, tidak wajib zakat. Ya, ada konsep lain nanti kan Ya. sedekah tadi. Oke, jadi masuknya kalau misalkan nggak bisa nabung segitu, masuknya ke sedekah ya Ya, Ustadz? sedekah, dan sedekah itu tidak seketat zakat ya, tidak seketat, maksudnya zakat kan ada haulnya, Iya. ada nisabnya, Iya. ada besaran yang dikeluarkan yaitu 2,5%. Adapun sedekah itu lebih fleksibel, artinya mau dibayar kapanpun, mau besarnya berapa, itu tergantung dengan keluangan harta yang dipunyai oleh seorang muslim. Misalkan dia mengeluarkan, dia bisanya segitu ya keluarkan segitu. Oke, baik, terima kasih Ustadz yang telah menjawab pertanyaan netizen. Nah pemirsa, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Nah pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Nah Ustadz, kita masih ada nih video dari netizen selanjutnya. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Pratiwi. Di sini saya mau bertanya Pak Ustadz, kalau sering beli emas untuk menabung, tetapi belinya sedikit demi sedikit, seperti 2 atau 3 gram, dan belum masih nisab, bagaimana Ustadz? Apakah tetap wajib membayar pajak? Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Fitro Pratiwi. Dia menanyakan, Ustadz, kalau sering beli emas buat nabung tapi dikit-dikit kayak 2 atau 3 gram dan belum masuk nisab, bagaimana Ustadz? Apakah wajib bayar zakat? Ya, jadi terkait dengan kondisi tersebut, maka kembali lagi ke tetap ketat ke nisabnya tadi kan, ke haul dan nisab. Jadi besaran ya, angkanya yang bisa ia simpan dan apakah angka tersebut bisa bertahan selama 1 putaran, yaitu 1 tahun, 1 haul tadi. Artinya yang bersangkutan kalau kasusnya memang sudah disampaikan belum bisa masuk nisab, yang kemudian berarti kalau misalkan kita andaikan 1 gram itu zakat profesi misalkan kan, 1 gram emas itu 1 juta, maka dikalikan 85 menjadi 85 juta, belum masuk nisab, berarti kan angkanya itu belum sampai 85 gram atau 85 juta. Maka tiada zakat baginya begitu. Maka yang bisa ia lakukan adalah tentu saja bersedekah, dan bersedekah ini sebenarnya lebih leluasa. Bersedekah kepada siapapun juga bisa, karena zakat itu sangat terbatas. Orang yang mustahik zakat, yang berhak menerima zakat itu kan hanya 8 golongan yang sebagaimana kita ketahui. Tetapi kalau sedekah itu bisa umum dan bisa lebih fleksibel daripada itu. Besarannya pun tidak harus 2,5%, tetapi sesuai dengan kemampuan kita gitu. Oke, baik Ustadz. Terus siapa aja sih yang berhak menerima zakat Ustadz? Yang berhak menerima zakat juga sebagaimana yang sudah disuratkan ya, tertulis dalam surat At-Taubah itu ada 8 golongan begitu kan. Ada fuqara, ada orang-orang miskin begitu. Jadi ada pembedaan antara orang fakir dan orang miskin. Kemudian ada fisabilillah atau ibnu sabil, juga ada orang yang dalam perjalanan termasuk yang fisabilillah. Kemudian ibnu sabil itu misalkan juga bagian bagaimana orang yang sedang belajar, orang yang menuntut ilmu. Kemudian ada juga budak begitu, yang kemudian bisa dimerdekakan, berhak dimerdekakan ketika masa Nabi, mereka juga bisa menerima zakat. Dan kemudian gharim, orang yang punya hutang, itu juga bisa menerima zakat. Nah kalau zakat kan memang tergantung, jadi terbatas untuk bisa ditunaikan kepada 8 golongan tersebut begitu. Misalkan ada pertanyaan, di mana anak yatim gitu? Apakah anak yatim bisa menerima zakat? Padahal dalam 8 asnaf zakat itu tidak ada anak yatim. Ya memang karena tergantung anak yatimnya ini.
Kalau anak yatimnya anak orang kaya, maka dia tidak berhak menerima zakat ya kan. Tetapi kalau anak yatimnya berlatar belakang fakir miskin, maka dia masuk golongan fakir miskin, bukan karena yatimnya, tetapi karena fakir miskinnya kayak gitu. Nah ini untuk zakat, jadi lebih ketat begitu karena dan harus untuk kepada muslim, jadi dari muslim untuk muslim gitu. Adapun sedekah bisa digunakan untuk donasi pada umumnya, donasi kemanusiaan, tidak hanya khusus untuk komunitas muslim, tetapi juga misalkan dana kemanusiaan kebanjiran yang terdampak di daerah yang mayoritas bukan muslim misalkan, itu bisa dari sedekah gitu. Mu'alaf juga menerima zakat ya? Nah itu juga bagian dari asnaf tadi yang belum kita sebutkan. Orang yang mu'alaf adalah bagian dari asnaf zakat yang 8 tadi, karena dan mu'alaf itu kemudian bisa diartikan dua gitu ya. Yang pertama yang mu'alaf karena memang benar baru masuk Islam, artinya itu untuk menguatkan sang mu'alaf tadi agar bisa istiqomah dan teguh dalam keislaman. Nah, ada yang kedua adalah memang targeted, dia untuk apa? Lebih taklif gitu. Taklif lebih mu'alaf, bagaimana mu'alafnya itu kita targetkan sebagai sarana dakwah gitu. Dia belum muslim gitu. Tetapi bisa kita tunaikan dana zakat agar misalkan nanti yang bersangkutan itu lebih punya simpati kepada ajaran Islam sehingga nanti masuk Islam begitu. Itu juga bagian dari tafsir atau interpretasi bagaimana mu'alaf itu bisa dijelaskan gitu. Oke, kalau misalkan nih Ustadz, di daerah saya ada yang lebih membutuhkan fakir miskin, tapi saya mau bayarnya zakatnya ke program organisasi, itu gimana Ustadz? Yang dimana yang didahuluin Ustadz? Oke, tapi program organisasinya terkait apa nih? Zakat. Oh, zakat juga. Artinya begini, itu kemudian dikembalikan kepada keadaan masing-masing ya. Pertama, ketika itu adalah terkait dengan misalkan di keluarga kita atau kampung kita lebih dekat dengan kita dan kita lebih mengenal keadaannya, itu juga bisa didahulukan karena dzawil qurba itu orang-orang yang terdekat itu juga penting untuk diperhatikan. Tetapi jika ada lembaga zakat kemudian dia mengelola zakat dan itu juga kemudian disunaikan kepada yang lebih membutuhkan misalkan di daerah-daerah terpencil, itu juga sama baiknya. Artinya kan dana zakat itu tidak melulu diberikan semuanya kepada satu pihak begitu. Itu bisa dibagi. Itu bisa dibagi. Misalkan tadi zakat profesi ya misalkan 85 juta misalkan 2,5% dari 85 juta. Nah 2,5%-nya itu bisa kita bagi, ada yang untuk lembaga zakat, ada yang untuk misalkan kita tunaikan langsung kepada mereka yang lebih berhak yang tergantung masuk dalam si mustahik zakat itu. Jadi bisa semuanya dapat begitu, tidak mesti gelondongan semuanya harus ke satu pihak gitu. Itu bagian dari bagaimana kita mendistribusi zakat secara bijak gitu ya. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Nah Ustadz, kita masih ada video selanjutnya dari netizen, langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, saya Yulia. Ustadz, kalau misalnya gaji sudah mencapai nisab atau besar 2 digit, misalnya belasan, tapi banyak utang, itu gimana Ustadz? Apakah harus bayar zakat atau selesaikan utangnya dulu? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Yulia. Dia menanyakan, Ustadz, kalau misalkan gajinya besar nih di atas 2 digit, apa yang didahului? Zakat dulu atau bayar hutang dulu, Ustadz? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang yang didahului adalah bayar hutang dulu ya, dalam artian memang hutangnya itu hutang yang kemudian dia bayar ya sekali gitu. Misalkan dia kredit gitu ya. Nah, dengan dia kemudian cukup dengan gajinya, maka kreditnya itu segera ditutup aja gitu. Tidak perlu kredit lagi. Ketika itu ditutup, baru kemudian bayar zakat gitu. Jadi ada kemungkinan dia di situ ada niat benar ingin menyelesaikan hutang-hutangnya dan kemudian beralih kepada proses tazkiyah gitu, mensucikan hartanya dengan zakat. Disitulah tafsir dari bagaimana seseorang itu dalam Quran itu fafirru ilallah, dan bersegeralah, berlarilah menuju Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan menutup segala hutang-hutang itu dan kemudian tidak berhutang lagi. Kalau enggak nanti
akan begitu terus begitu ya, akan begitu terus, apalagi kalau itu berkaitan dengan lifestyle, dengan gaya hidup, dengan kebutuhan yang sebenarnya sekunder atau bahkan tersier begitu. Pada akhirnya kalau kayak begitu dia tidak akan bisa membayar zakat dan lain-lain, termasuk tidak bisa pergi haji, tidak bisa berkurban segala macam begitu. Dalam hal ini tentu saja bayar hutang lebih didahulukan. Jadi yang didahulukan membayar utang dulu, baru kalau udah lunas bayar zakat ya Ustadz? Iya, tentu dengan azam yang kuat untuk melunaskan. Kan kalau tidak akan lunas-lunas nanti begitu. Dan dia akan selalu punya alasan untuk selalu punya hutang begitu. Selesai hutang yang satu, punya hutang yang lain gitu. Pada akhirnya tidak pernah membayar zakat. Oke, baik, terima kasih Ustadz yang telah menjawab pertanyaan netizen. Nah, pemirsa, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Nah, pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Masih dengan tema yang sama nih, tentang zakat. Nah, Ustadz, kita masih ada video dari netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum Ustadz, saya Umay dari Bekasi. Saya mau tanya, ini kan banyak anak muda yang merantau. Nah, itu mereka zakat fitrahnya masih dibayarin sama orang tua. Nah, apakah zakat fitrahnya sah? Apakah dia harus membayar zakat fitrah lagi di tempatnya dia bekerja atau seperti apa Ustadz? Terima kasih. Itu dia video pertanyaan dari netizen Umay Ustadz. Dia menanyakan, kan banyak nih anak muda yang merantau tapi bayar zakat fitrahnya masih dibayarin zakat fitrah orang tua yang di kampung Ustadz. Itu sah nggak sih? Terus apakah harus bayar zakat lagi di tempat sekarang Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kewajiban ya untuk membayar zakat fitrah itu adalah kewajiban per kepala begitu ya. Artinya per kepala ya setiap individu maupun yang muslim, jadi mau sudah balik maupun belum balik, bahkan anak kecil pun juga diwajibkan untuk membayar zakat fitrah ini ya. Tentu saja jika yang bersangkutan belum balik, anak kecil belum balik, tentu saja belum bisa punya penghasilan sendiri, maka kewajiban itu terbebani menjadi beban dari orang tuanya gitu kan, pada prinsipnya seperti itu. Nah, jika misalkan seseorang anak tadi sudah punya penghasilan sendiri, maka pada akhirnya menjadi kewajiban ia sendiri untuk bisa membayar zakat fitrah tersebut. Dalam hal ini juga sangat baik, prinsipnya adalah justru mengurangi beban orang tuanya yang awalnya membayarkan zakat untuk anaknya. Ketika anaknya sudah bisa punya pemasukan sendiri, maka dia bisa membayar zakat untuk dirinya sendiri gitu ya. Artinya begitu pada prinsipnya begitu ya. Akan tetapi dalam hal ini di pertanyaan tersebut, jika orang tuanya juga membayarkan untuk anaknya yang tadi disebutkan merantau ya, tapi sudah bekerja sebenarnya, maka dalam hal ini zakatnya tetap sah begitu ya. Jadi disinilah kelapangan hati, keluasan hati dari orang tuanya itu gitu kan. Jadi sudah tahu anaknya sudah bekerja tapi tetap membayarkan. Adapun jika anaknya bisa membayar zakat untuk dirinya sendiri, ini koordinasi aja, bisa sampaikan kepada orang tuanya, Bapak, Ibu Bapak tidak perlu membayar lagi untuk zakat untuk saya, bisa mencukupkan zakat untuk Bapak sendiri, misalkan dari uang pensiunnya kan juga ada gitu ya, misalkan gitu ya. Jadi si anaknya juga bisa membayar zakat ya untuk dirinya sendiri saja, tidak perlu dua-duanya begitu. Juga sebaliknya, anaknya bisa membayar untuk orang tuanya atas nama orang tuanya, untuk dirinya juga nama untuk orang tuanya, bukan sebaliknya orang tuanya atas nama anaknya juga, tetapi lebih baik misalkan anaknya atas nama orang tuanya kayak gitu. Oke, jadi anak rantau ini lebih baik zakatnya di kampungnya atau di tempat dia sekarang, Ustadz? Kalau soal itu memang tergantung di mana kebutuhan dia tinggal begitu ya, tergantung siapa yang membutuhkan gitu. Ketika misalkan di kampungnya itu ada yang lebih membutuhkan, misalkan faktornya juga macam-macam, ada faktor sosial, ada faktor kedekatan begitu, maka lebih baik di kampungnya. Misalkan di tempat dia tinggal sekarang yang terdekat itu kompleksnya kompleks ya kos-kosan ya, semuanya juga pekerja semua, dalam radius misalkan ya dekat rumah dia 1 kilometer atau bahkan kurang itu tidak ada yang bisa menerima zakat, maksudnya pada mampu semua, maka lebih baik di kampungnya begitu dalam hal itu. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan netizen. Nah Ustadz, kita juga masih ada nih satu pertanyaan netizen selanjutnya. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Tantri, izin bertanya.
Ustadz, jika ada orang yang sudah kaya raya dan berkecukupan, dia sudah membayar zakat harta, apakah dia harus sedekah lagi, infak lagi, atau cukup zakat yang tadi dibayarkan saja? Sekian pertanyaan dari saya, Ustadz, mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Tantri, Ustadz. Dia menanyakan kalau ada orang kaya raya, dia udah bayar zakat harta nih, Ustadz. Apakah dia harus sedekah, infak, atau cukup zakat aja, Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang dalam hal ini yang orang kaya tersebut yang diwajibkan adalah tentu saja zakat gitu ya. Karena ini adalah kewajiban minimal sebenarnya bagi orang yang mampu, bagi agniya begitu. Jadi bahasa Nabi kan tukhadu min agniyaihim, zakat itu diambil dari orang-orang kaya kayak gitu sebagai tazkiyah, sebagai ibadah ijtimaiyah, ibadah yang punya muatan sosial begitu kan. Makanya zakat itu masuk ke dalam 5 pondasi Islam itu, 5 bangunan Islam itu, pilar Islam itu yang kita kenal dengan rukun Islam begitu kan. Tetapi karena apa? Karena ada elemen sosialnya, dan itu adalah pagu standar minimal begitu agar ia benar-benar ingat ya dengan lingkungan di sekitarnya, dan ini sebagai peneguhan ya daripada ayat misalkan rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu menjadi rahmat untuk semesta kayak gitu kan. Akan tetapi jika mau lebih dari itu tentu juga dianjurkan dan diutamakan begitu kan. Artinya dengan membayar zakat saja hartanya juga masih berlimpah ruah begitu, masih banyak yang bisa ia gunakan untuk kebaikan begitu. Maka dalam hal ini banyak sekali konsep-konsep lain dalam Islam yang bisa kemudian menganjurkan seorang hamba untuk berbuat lebih dari apa yang diminta, ya kan? Jadi melampaui dari apa yang diminta. Misalkan sholat 5 waktu, kita diminta untuk tidak hanya sholat 5 waktu sebenarnya, tetapi ada sholat sunnah-sunnah yang lain begitu. Sama dengan zakat gitu kan. Kita diminta minimal kalau punya kemampuan membayar zakat sesuai dengan ketentuan tadi haul dan nisabnya. Kalau masih ada keluangan, ya kita lakukan hal-hal di luar itu, melampaui itu, gitu. Nah, itulah yang kemudian dinamakan pada derajat ihsan. Kita berbuat baik, kita memberi melebihi dari apa yang diminta. Gitu. Jadi zakat ini minimal lah ya, Ustadz? Minimal bagi orang yang berkecukupan. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Boleh Ustadz kasih pesan kepada pemirsa TV-mu tentang tema kita kali ini, Ustadz? Baik, terima kasih pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep zakat dalam Islam adalah konsep yang sangat luhur, yang membuktikan bahwa Islam itu juga punya perhatian sebagai din, sebagai agama, tidak hanya kepada individu, tetapi juga kepada masyarakat, kepada sesama. Artinya dengan zakat ini Islam meminta pemeluknya, meminta semua kaum muslimin itu untuk punya perhatian, punya kecenderungan, dan kemudian bisa lebih punya fokus ya, tidak hanya kepada diri sendiri, tidak hanya fokus kepada amalan ibadah ritual seperti sholat belaka, tetapi juga punya peran ya secara sosial dan memerhatikan orang-orang di sekitarnya dengan konsep zakat, dengan konsep sedekah, dengan konsep berbagi. Dan situlah sebenarnya makna dari surat seperti surat Al-Ma'un, bagaimana Allah juga menganjurkan, juga memberi celaka, label kelalaian bagi orang yang sholat jika mereka juga tidak punya perhatian terhadap sesama. Oke, baik, terima kasih Ustadz yang udah sharing ilmunya dan telah menjawab semua pertanyaan netizen. Dan pemirsa TV-mu, terima kasih banyak telah menyaksikan Netizen Bertanya Ustadz Menjawab dari awal sampai akhir. Dan aku, Anelis Larasati Gufron dan Ustadz Nasrullah dan seluruh kerabat yang bertugas undur diri. Syukron semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.